balik lagi di Pop and Snap. Bong Joon-ho. Film Parasit yang digarap oleh Bong Joon-ho menggebrak dunia setelah berhasil menjadi film terbaik di Piala Oscar dan berhasil membawa 3 piala lainnya, yaitu sebagai film berbahasa asing terbaik, sutradara terbaik, dan skenario terbaik. Hal ini menjadi sebuah sejarah karena film Parasit menjadi film berbahasa asing pertama yang berhasil meraih film terbaik dalam sejarah panjang penyelenggaraan Piala Oscar. Ya, penghargaan yang juga dikenal sebagai Academy Awards ini memang mempunyai sejarah panjang, di mana penyelenggaraan pada Februari 2020 ini adalah penyelenggaraan ke-92-nya. Tercatat penyelenggaraan pertama Oscar terjadi pada tahun 1929 lampau, yang saat itu hanya dihadiri oleh 250 peserta dan diselenggarakan di Roosevelt Hotel, California. Hal yang menarik dari Piala Oscar pertama ini adalah semua film yang pada saat itu masuk nominasi adalah film tanpa suara, karena di masa itu teknologi suara pada film masih tergolong hal baru. Meskipun pada saat itu film The Jazz Singer dari The Warner Bros sudah menggunakan teknologi suara, namun penyelenggaraan merasa tidak adil jika film bisu harus bersaing dengan film bersuara. Maka film Wings lah yang keluar sebagai film terbaik Piala Oscar pertama ini. Seiring berjalan waktu, pergelaran Oscar ini menjadi penghargaan film paling bergengsi di dunia, dan meraih Piala Oscar menjadi sebuah lambang sebagai puncak karir bagi seorang sutradara, pemain film, komposer film, dan siapapun yang berkarir dalam dunia perfilman. Penyelenggaraan Piala Oscar ini sendiri juga diadakan setiap tahunnya dan menyediakan 24 penghargaan bagi beberapa kategori di setiap perhelatannya. Dan hebatnya, ada beberapa film yang begitu merajai di ajang Oscar ini hingga sukses meraih beberapa piala penghargaan Oscar. Kira-kira film apa sajakah itu? Dan kali ini Pop and Snap ingin merangkum film-film yang paling banyak mendapatkan piala Oscar. Tapi sebelum kita ulas lebih lanjut, jangan lupa untuk di like, share, dan di subscribe ya guys, agar kalian mendapatkan info-info menarik lainnya. Gypsy! You thief! You're Muttonhead. Do we go to Trouville? Yes, you go to Trouville. Hooray! Grandmama! Film drama musikal berjudul Gigi sukses membawa 9 piala di ajang penghargaan Oscar ke-31 pada tahun 1959. Berbagai penghargaan tersebut diantaranya adalah film terbaik, desain kostum terbaik, lagu original terbaik, dan lainnya. Hal ini merupakan suatu hal yang luar biasa, karena 9 penghargaan dalam piala Oscar saat itu adalah sebuah rekor dalam ajang penghargaan tersebut. Hebatnya, film Gigi mendapatkan 9 nominasi dan memenangkan pula ke-9 penghargaan tersebut. Itu berarti film Gigi memenangkan 100% dari semua kategori Piala Oscar yang menominasikan film romansa musikal tersebut. Film Gigi merupakan garapan dari sutradara Vincente Minnelli dan skenario-nya dibuat oleh Alan J. Lerner berdasarkan pada cerita novela tahun 1944 yang berjudul sama karya Colette. Sesuai dengan judulnya, The Last Emperor merupakan film biografi yang mengisahkan kehidupan seorang kaisar Tiongkok terakhir bernama Puyi, yang harus kehilangan kekuatan imperialnya karena perubahan revolusi negara China, di mana sistem pemerintahan kekaisaran digantikan oleh sistem negara republik, dengan memperlihatkan perubahan drastis kehidupan seorang kaisar yang dulunya mempunyai segalanya hingga berubah menjadi rakyat biasa. Bernardo Bertolucci selaku sutradara film ini berhasil mengemas sisi emosional Puyi dalam mengarungi perubahan kehidupannya dan menyajikan kisah yang menyedihkan, mengharukan, dan penuh pembelajaran hidup dalam film ini. Dengan berbagai aspek tersebut, film The Last Emperor ini mendapatkan apresiasi yang luar biasa, hingga mendapatkan 9 nominasi dan hebatnya mendapatkan 9 piala Oscar di perhelatan Piala Oscar ke-60 pada tahun 1988 silam. Beberapa penghargaan yang didapat oleh film The Last Emperor ini diantaranya adalah sebagai film terbaik, sutradara terbaik, best cinematography, dan lainnya. Tahun 1997 adalah tahun spesial bagi seorang sutradara bernama Anthony Minghella. Bagaimana tidak, film yang digarap yang berjudul The English Patient dapat merajai ajang perhelatan Piala Oscar ke-69 dengan mendapatkan 12 nominasi dan 9 piala Oscar sekaligus, di mana diantaranya mendapatkan penghargaan sebagai film terbaik, sutradara terbaik, aktris pendukung terbaik, dan beberapa penghargaan lainnya. The English Patient sendiri adalah sebuah film adaptasi dari novel yang berjudul sama karya Michael Ondaatje. Film ini berlatar waktu
waktu Perang Dunia Kedua, di mana kisahnya mengenai seorang wanita yang merawat seorang yang tidak dikenal dan mengalami lupa ingatan. Lambat laun, ingatan pria tersebut kembali. Lalu terkuaklah asal-usul pria tersebut dan juga kisah cintanya kepada seorang wanita yang sudah bersuami. Film ini menyajikan kisah cinta romantis yang di dalamnya terdapat pengkhianatan juga kesetiaan yang ironis sekaligus mengharukan. Apabila melihat alur cerita yang terjalin dengan sangat baik, pengambilan pemandangan yang eksotik dalam film, dan akting yang memukau dari Juliette Binoche, rasanya film The English Patient ini memang layak meraih banyak piala Oscar di saat itu. Every thought I'll ever know, everywhere I go, you'll be all the world is only you and me. Inilah film musikal yang paling banyak mendapatkan piala Oscar dan menjadi salah satu film musikal paling berpengaruh dalam sejarah dunia perfilman Hollywood. West Side Story adalah film musikal percintaan yang diadaptasi dari novel karangan Arthur Lawrence. Namun sebenarnya ide Arthur dalam menulis novel ini terinspirasi dari drama sastra karangan Shakespeare yang tersohor, yaitu Romeo and Juliet. Berawal dari kesuksesan pertunjukan teater bernama Broadway West Side Story pada tahun 1957, Jerome Robbins dan Robert Wise lalu mempunyai ide untuk mengangkat cerita West Side Story ke dalam film. Dan ternyata film West Side Story mendapatkan pujian sangat tinggi dari penonton maupun pengamat film. Puncak keberhasilan film ini terjadi pada saat perhelatan Piala Oscar ke-34 yang diselenggarakan pada tahun 1962 lalu, di mana film West Side Story mendapat 11 nominasi dan membawa pulang 10 piala Oscar. Beberapa penghargaan tersebut adalah sebagai film terbaik, musik terbaik, kostum terbaik, dan beberapa penghargaan lainnya. Wait! No water for him. Perhelatan Piala Oscar ke-32 yang diselenggarakan pada tahun 1960 menghadirkan suatu sejarah baru karena film Ben-Hur sukses meraih 11 piala Oscar dari 12 nominasi yang didapat. Perolehan 11 piala Oscar ini adalah suatu rekor yang bahkan belum bisa dilewati hingga saat ini. Beberapa penghargaan yang didapatnya adalah sebagai film terbaik, sutradara terbaik, aktor terbaik, dan beberapa penghargaan lainnya. Film Ben-Hur sendiri sebenarnya sebuah remake film bisu di tahun 1925 dengan judul yang sama. Film Ben-Hur ini diadaptasi dari novel Ben-Hur, A Tale of the Christ karangan Lew Wallace yang terbit pada tahun 1880 lampau. Sutradara William Wyler sukses mengemas cerita Ben-Hur ini dengan sangat apik, berkelas, dan mampu membuat takjub penonton di kala itu. Dibuat dengan anggaran terbesar dibandingkan film manapun di saat itu dan dibintangi artis ternama, film Ben-Hur pun menuai kesuksesan besar di pasaran. Pencapaian yang luar biasa dari film Ben-Hur, garapan sutradara William Wyler ini menginspirasikan sutradara Timur Beckman-Bechtold untuk membuat film remake-nya di tahun 2016 lalu. Namun sayangnya, film Ben-Hur terbaru ini tidak dapat mengikuti jejak kesuksesan film terdahulunya. I'm flying. Pada tahun 1912, dunia terhentak atas tenggelamnya kapal pesiar Titanic yang menewaskan kurang lebih 1.500 orang di kala itu. Musibah naas tersebut lantas menginspirasi James Cameron untuk membuat film Titanic pada tahun 1997. Dan seperti yang kita ketahui, film Titanic meledak di pasaran bahkan menjadi film terlaris sepanjang masa di kala itu. Kisah cinta Jack and Rose dalam film ini amat membekas di hati para penonton. Adegan di depan dek kapal pesiar Titanic di mana Jack memeluk Rose dari belakang bahkan dianggap sebagai adegan paling romantis yang memorable dan menjadi suatu adegan ikonik dalam dunia perfilman. Alur cerita film ini terjalin dengan sangat baik. Dari awal kita diperlihatkan bagaimana pertemuan Jack dan Rose hingga mereka saling jatuh cinta. Lalu film ini menyajikan adegan menegangkan yang intens melalui proses tenggelamnya Titanic. Dan di akhir, film Titanic menyuguhkan kisah yang menyedihkan sekaligus mengharukan. Pada Piala Oscar ke-70 yang diadakan di tahun 1998 adalah bukti bagaimana fenomenalnya film Titanic ini, di mana film garapan James Cameron ini mendapatkan 14 nominasi dan 11 piala Oscar. Beberapa penghargaan tersebut adalah sebagai film terbaik, sutradara terbaik, original lagu terbaik, dan beberapa penghargaan lainnya.
Piala Oscar ke-76 yang diadakan pada tahun 2004 kembali menjadi sebuah saksi begitu merajainya suatu film dalam suatu ajang pergelaran penghargaan. Film ketiga dari trilogi The Lord of the Ring yang berjudul The Return of the King sukses meraih 11 nominasi dan mendapatkan 11 piala Oscar. Dengan catatan tersebut, film The Return of the King memecahkan rekor sebagai film yang paling banyak mendapatkan kemenangan di kategori yang menominasikan filmnya. Perayaan 11 piala ini juga menyamai torehan piala Oscar dari film Ben-Hur dan Titanic. Tidak hanya itu, film yang digarap oleh Peter Jackson ini juga tercatat dalam sejarah perfilman sebagai satu-satunya film fantasi yang mendapatkan film terbaik di Piala Oscar. Berbagai penghargaan The Return of the King diantaranya adalah sebagai film terbaik, sutradara terbaik, skenario terbaik, dan beberapa penghargaan lainnya. The Lord of the Ring adalah film yang diadaptasi dari novel fantasi karangan J.R.R. Tolkien yang terbit dalam 3 jilid pada tahun 1954 dan 1955. Peter Jackson yang didaulat membuat film fantasi tersebut pun menuai kesuksesan di film The Lord of the Ring dan film sequel keduanya. Lalu puncaknya di sequel ketiga filmnya, Peter Jackson sukses membuat film The Return of the King masuk sebagai film terlaris sepanjang masa di kala itu. Dan yang lebih membanggakannya adalah ketika film fantasi ini sukses merajai piala Oscar dengan meraih 11 piala. Ya, itulah 7 film yang paling banyak mendapatkan piala dalam pergelaran penghargaan Oscar. Apakah kalian sudah menonton ke-7 film tersebut? Kira-kira dari 7 film tersebut yang manakah yang favorit kalian? Bisa di komen di bawah ya guys, dan berikan alasannya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.